Kita pacaran hampir 3 tahun, right? 4. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Agnes Mo! Agnes Mo ya sekarang. Iya. Apa aja lah. Oh, Yang ya penting tahu. Iya, yang penting tahu. Agnes Mo. Nes, apa kabar? Yo, this is the second time that you ask me this Gue tuh question. bingung kalau ngomong sama lu tuh. Karena Gua tadi bingung. kita udah ngobrol, kelamaan iya, ngobrol, iya. kelamaan. Soalnya- No, actually, how are you? I'm okay, I'm good. Baik-baik aja semuanya, hidup berjalan dengan normal, kadang naik, kadang turun, kadang menyesal, kadang Kadang udah terlanjur. Aduh. Tapi Kadang udah beneran loh, terlanjur. like when we first met, when we first met. no, was like maksudnya when we first met itu kan di RCTI kan? impresario ya? Bukan ya? Bukan, waktu itu ulang tahun. Ulang Ulang tahun RCTI. Yang kita nongkrong di depan Nah, berdua itu itu. ya, di trotoar. Do you remember that? Iya, no, karena gini kan waktu itu kan awalnya kan dari gara-gara gue terlatih kan di sana. Oh iya betul. And then imagine how young I was. Shut up. And then lu waktu itu baru di Impresario. Baru betul. Tapi actually what people didn't realize is that you were actually young too. Iya, lu tau nggak ya gara-gara lu tuh, gue dipikir gue tuh pacaran sama anak kecil loh. Ya karena maksud gue kan secara umur memang I was young. Ya tapi gue juga muda kan. Cuman kan Kenapa jadi cuman lu doang yang muda gitu? Karena Mereka muka nggak lu berpikir. tua, Makasih bro. loh. Makasih loh. muka lu tua bro. Jadi Makasih loh. enggak, cuman sebenarnya mungkin juga gara-gara the way you want people to see Iya, you kan dulu juga make up karena gua. exact. Iya. Padahal kan sebenarnya waktu itu kan lu masih 21, right? Betul. Cuman kan orang ngelihatnya oh like you're already My character 27, pada saat itu gue 28. bikinnya memang tua. Jadinya makanya yang sebenarnya aslinya cuman beda berapa tahun ya kan, 5-6 tahun, and then people think that oh iya ini 15 tahun nih bedanya gitu. Terus kita nongkrong berdua tuh di depan Garang Trotoar. Bodoh di trotoar sampai Ngobrol. malam ngobrol. Terus udah gitu gue masa-masa itu. Yo stupid. Maaf, gimana? Coba tolong diulang. Gimana? Yo stupid. Oh, makasih loh. Bukan Terus? you, maksudnya bukan gua. kita kayak nih yo stupid Oh, gitu iya, loh. iya, Bukan iya. you're stupid tapi yo. Stupid itu gitu. ya. Oh, iya. Tapi seru sih. Seru karena I felt like apa ya? Gue mau maksudnya- nanya sama lo dulu. Apa tuh? Bentar. Ini jujur jawabnya. Kita tuh pernah pacaran kan? Enggak. It's in your imagination. Tapi Udah, oke gini, if Enggak, we lu want, jawab aja okay, dulu. if we want to go there, kita pacaran hampir 3 tahun, right? 4. Iya ya. 4. Enggak, pertanyaan gue bukan itu. Apa? Terus sebelum sama gue punya cowok gak sih? No, Enggak ya? no. Enggak ya? Nah jadi ya sebelum itu ya kayak ini cuma gara-gara di sini doang nih, Iya, di betul. sini doang. And I consider you a friend lah, close friend ya, good friend. Waktu itu sebenarnya lo inget gak sih? The very first time akhirnya kita jadi like kita connect ya. Waktu itu ada gue, ada beberapa orang lain, sama ada lu juga. And then you wanted to, of course, I think maybe that time lu udah nggak bercanda. Waktu itu lu play the trick, pokoknya waktu itu lu bilang suruh kita nulis something, dan itu kita lagi break kan, karena waktu itu imagine rehearsalnya waktu itu lama banget kan, sampai pagi. Zaman itu kan nggak seperti sekarang. Iya, jadi waktu itu kalau nggak salah udah jam 1, jam 2 pagi, if I'm not mistaken. Lu bilang, lu tulis satu nama. Terus Ingat nggak? main. Exactly. Jadi lu tulis satu nama yang lu suka tapi kayak break your heart or something gitu kan. And then remember that? Habis itu. Oh iya. Nah, jadi back to your question. Gue waktu itu belum pernah pacaran. Jadi gue pada saat waktu itu dideketin Sama orang itu.
seorang penyanyi. Oh iya, betul, Ya kan? betul. Dideketin, tapi gue waktu itu I was too young, ya kan? Betul. Waktu itu gue masih kayak SMP kelas 1 dideketin sama ini orang, si penyanyi. And then tiba-tiba gue ketahuan bahwa ini cowok sebenarnya ada sama cewek lain. And then like it was like my first kayak inilah heartbreak lah gitu. Betul. Jadi saya masuk pada saat yang tepat. Soalnya waktu itu lu langsung kayak kalau nggak salah gue waktu itu kasih lu nama initial ya kan. And then habis itu lama I think you were surprised that waktu itu akhirnya kita connect karena kita ngobrolin hal yang maksudnya it's about life. Kita nggak yang kayak maksudnya yang nggak yang basa-basi gitu loh. Kita ngomongin soal life, you know, kayak life tuh mestinya gini. Akhirnya terus connect. Iya. Terus kenalin sama mami. Iya, kenalin sama nyokap, kenalan sama your mom juga, betul. Terus ya udah. I think it was 3 tahunan ya. 3 tahun, 3 tahun lebih. Orang saya ingat menemani Anda syuting hampir tiap hari. Jemput sekolah. Gila, iya lo, gue jemput lu sekolah lo. Sering kali. Iya lo. Sering. Jemput sekolah. Dan gue gitu di Karawaci. Iya di Karawaci lo, bener. Jemput dia sekolah. Tapi waktu itu inget nggak? This is one thing that yang mungkin beda ya kalau sekarang ya zamannya ya. Kalau dulu itu kan maksudnya ya apa cuman karena nyokap gue aja ya. Kan waktu itu mana pernah kita kayak jalan berdua. Selalu ada nyokap gue buat jagain, remember? Iya, jagain ya. Selalu nyokap gue kayak jadi okay, you guys are close tapi kayak gitu kayak. Jadi ini lucu, ini nggak banyak yang tahu, ini lucu. Kalau nonton, nyokap ada. Tapi different seats kan? Enggak, nyokap pernah di luar malah. Iya, nyokap pernah di luar. Nyokap lu tuh baik banget, bener baik. Jadi dia tuh ngebebasin. Kalau nonton ngebebasin. Terus remember kalau misalnya gue ke rumah lu atau lu ke rumah gue gitu ya. Jadi kalau Agnes ke rumah gue, nyokap itu duduk doang. Karena dia mau jagain gue sebagai anak cewek. Tapi padahal duduknya di luar loh duduknya. Kita ke dalam aja sendiri gitu. Dianya duduk di luar baca koran. Terus kalau nggak ngobrol sama nyokap nyokap gue, ngobrol sama bokap gitu. Jadi mereka ngobrol aja tuh di luar gitu. Ya bener. Makan lah apa segala macam. Cuman ya apa ya maksudnya kalau menurut gue tuh justru I think yang bikin pada akhirnya kita jadi lebih cherished the relationship justru karena ada struggle-nya, ada I don't know, maybe it was for me ya. Aduh Cin, itu kalau ngomong struggle pada saat itu. Udah kita dua-duanya kan masih sama-sama muda. Luar biasa. Masih sama-sama muda, masih ini. Luar biasa. Tapi it was good. It is good. Saya sempat nyamperin salah satu media besar pada saat itu, Kabar-Kabari. Why? Nah, karena foto kita lagi jalan diambil sama mereka. Masa sih gue lupa. Tapi zaman itu mereka sebelum ngeluarin itu ngontak dulu, boleh nggak? Gila nggak? Enggak. Iya, karena gue kenal sama orangnya sih sebenarnya. Iya, menurut gue gara-gara itu. Cuman gini loh, kalau menurut gue waktu itu pun it's agak sedikit berbeda ya pandangan, maksudnya sudut pandang orang. Kalau zaman sekarang itu kan maksudnya lu berkenalan dan getting to know each other tuh lebih diterima. Kalau lu masih SMP, SMA tuh masih diterima. Gitu kalau sekarang. Kalau dulu kan lu cuma boleh pacaran kalau udah kuliah gitu kan. Betul. Jadi buat kita mau jalan-jalan pun, dan ingat gak dulu karena belum ada social media, wartawan itu bener-bener kayak paparazzi. Bawa kamera. Jadi nunggu di tempat syuting. Exactly. Ingat gak gue jemput lu aja ngumpet-ngumpet kok. Nonton waktu itu kalau nggak salah gue lupa, kalau nggak salah di Plaza Senayan atau apa, tiba-tiba pas segi kita keluar wartawan udah ada di depan semua. And then kita mesti kayak jalan split. Itu gue untung ada nyokap gue kan, gue nyokap gue kemana. Lah kita kalau ke acara TV aja kita split kok. Iya. Yuk jalannya bareng mobil, udah gitu kita pisah. Iya. Dan kan? Memang karena waktu itu sebenarnya juga karena maksudnya nyokap kan mikirnya gini, satu gue waktu itu masih mesti fokus ke like my school, terus udah gitu my career, apalagi kan waktu itu gue masih building my career, terus udah gitu satu lagi biar gimana kan namanya keluarga ya,
not everybody could be as open-minded as my mom. Ya nggak? Ya benar nggak sih? We're talking about maksudnya real stuff lah gitu kan. Kalau nyokap kan mungkin nyokap itu maksudnya setuju sebenarnya karena emang dia udah kenal sama lo. Karena dia ngobrol sama lo. You know what? Your mom itu still chat me up until now. Yeah, I know. Gue terus kalau di chat pasti gue bales gitu. I kind of miss her loh, seriously. Gue terakhir kali ketemu dia juga karena gimana ngomongnya, jadi sedih gue ngomongnya karena ngeliat dia dulu gitu ya, terus kan it's getting old, everybody getting old gitu kan, terus ketika chat gitu, terus tante apa kabar gitu masih ngomong, masih ceritain tentang lu gitu kan, dia masih ingat gitu. Iyalah, maksudnya karena dulu maksudnya ya kalau mending ngomongin masalah kayak apa perjuangan, kalau sekarang kan gue udah ada tim, like the whole team kan. Dulu tuh your mom alone. Iya, gue sama nyokap gue doang. Iya. Bener-bener udah sama supir satu gitu istilahnya, udah nanti kita berdua aja udah. Betul. Gitu. Dulu tuh gila loh. Dan kita itu dulu bodohnya sangat posesif. Cuman ya, tapi menurut gue, karena gini, mungkin karena sekarang kita udah lebih, karena kita sekarang udah lebih tahu ya, udah lebih dewasa, udah lebih tahu, maksudnya gini loh, values-nya kan beda. Biar gimana kan when we were 15, 16, 20 years old sama kita sekarang gitu, itu kan pasti the way we see life mikirnya kan different. Mikirnya pasti, beda gitu. Jadi maksudnya apa ya? Itu gila, Nas. Itu gila. Lu nih kalau syuting ya, gua nggak tahu, terus deket-deket cowok, gua ngambek, gua marah, ya kan? Ya. Terus kalau gua lagi dilarang syuting. Iya. Dilarang, nggak boleh main sinetron ini. Saya lagi show, dilarang show. Enggak. Apa enggak? Ayo. Cuman bukan. Waktu itu karena tapi juga lu mesti ini. Waktu itu si ceweknya berusaha untuk flirted with you. You know that. I know that. Karena habis itu gue bilang gini dong. Lu mau show atau lu mau give this woman a chance untuk deket-deket sama lu tapi mengatasnamakan show? Oh, iya. Iya dong. Habis itu Vina, pokoknya kalau show tidak ada cewek naik ke atas panggung. Lu bayangin gak? Gue kalau show jadi cowok semua di atas panggung. Aduh. Terus yang pusing nyokap kan? Tapi beda lah, beda. Udah beda. I feel like because it was mungkin my first real love gitu loh. You know, like it was really my first love and apa ya? Gue itu kan orangnya very apa sih kayak romantic gitu. Gue tuh maksudnya gue suka I love the passion in love. Jadi menurut gue karena juga waktu itu gue juga masih sangat muda, the passionate love pada akhirnya susah di-contain kan, karena it's like you know like you're the first man yang made me feel that way, and then our relationship itu gimana ya? Karena gue juga waktu itu kan I was under a lot of scrutiny, scrutiny banget kayak. Oh man, sorry gue potong ya. Kalau lu nggak tahu Agnes dulu, percaya deh, lu bisa jalanin hidup dia sampai sekarang nggak gila tuh udah syukur. Like, seriously, gua nemenin lu dulu kan gitu. With all my work also, kita tuh kalau bisa nggak gila, apalagi Agnes ya. Agnes itu, I don't know you okay or not, gua ngomong gini. Agnes itu punya stresor yang luar biasa dari fansnya, dari kerjaannya. Some of the family, sorry to say, dan semuanya tuh ke dia doang gitu. Kalau dia bisa nggak gila aja tuh udah gila banget. Dan dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Dan gue ngalamin hal tersebut. Dia ini pulang sekolah, jemput, tidur di mobil selimutan di samping gue. Tidur bener-bener pek gitu. Karena nggak punya waktu tidur. Ke tempat sinetron. Tempat sinetron tidur, syuting, melek. Ya mau ngomong apa lagi dan apa yang gini loh, kadang-kadang kan maksudnya hanya karena gue nggak pernah share about the living situation atau problems yang gue punya, doesn't mean you don't have itu kan one. Exactly, it doesn't mean that I didn't have one gitu. Jadi orang mungkin mikirnya
oh Agnes bisa jadi kayak gini ya karena karena oh ya the life was so perfect, tapi actually it's the other way around gitu. It's almost like kayak my escape sebenarnya. No, the life is so hard on you. Yeah, the life was really really hard. Dan going back to what I said before, you were the first man yang I felt safe with. Thank you. Gitu at that time gitu. Karena the first guy yang waktu itu gue suka istilahnya, yang I felt like like dia gini, sampai ini cowok tuh dulu ya karena penyanyi dia sampai suka bikinin gue mixtape gitu, dia nyanyi so I felt so like aduh udah ini banget, tapi berbunga-bunga gitu ya. Tapi ternyata kayak oh my goodness, gue ternyata found out that ini cowok sama cewek lain. And then you know what's crazy, this guy ngomong soal cewek lainnya itu, he actually said it to me hanya untuk kayak sengaja untuk break my heart gitu at that time. Dan I feel like that trust issue, gue kayak carried that selama lagi the beginning of our relationships kan. Dan pada akhirnya setelah kita semakin dekat, semakin makin sayang of course, and then like I saw that your family is really nice, and then lu juga deket sama nyokap gue. I felt like you were the first man yang oke, gue nggak perlu pasang guard gue nih. Gue nggak perlu jadi Agnes yang selalu tough, kuat. I can handle everything. I can actually just be me. And dan itu such a relief loh, Dad. Orang tuh kadang tuh ya nggak tahu seberapa privilege-nya, seberapa beruntungnya orang-orang yang nggak selalu ada under the microscope. Seberapa enaknya, seberapa enaknya you just kayak people are not there to get you atau to judge you atau take advantage of you. Sementara kalau dari such an early age kan, maksudnya aren't you too young pada saat itu for that? Like I really don't believe in coincidence. I felt like sama seperti gini ya, kan Tuhan gak pernah kasih cobaan yang lebih berat dari apa yang kita bisa handle. Menurut gue itu seperti itu, because like he knows that I could handle it gitu. Yeah, because I think you can, ya gitu kan. Yeah, exactly. Dan maksudnya dari gue mesti kalau scene-nya mesti ketawa, gue tetap mesti ketawa walaupun misalnya gue lagi nggak enak banget, atau sebaliknya gue lagi happy banget tapi gue mesti harus nangis. Sementara kan gue kalau di sinetron kan gue nangis, gue nggak pakai kayak tetesan air mata gitu kan. Gue emang I actually had to feel the emotions. Ya, jadi itu dia pada saat itu gue nggak tahu lu beneran nangis apa enggak pada saat ribut sama gue, Nes. Jadi pada saat tapi kita ribut to be honest, that maksudnya ada beberapa relationships yang gue regretted ya. Ada beberapa relationships yang gue regret banget. Tapi ours wasn't one of them. Thank you. Gitu. Thank you, I really appreciate that. Di semua yang maksudnya ya of course ya kejadian-kejadian yang sebenarnya menurut gue kalau mungkin bukan toxic ya, karena we were just too young to handle that kind of passionate love. Dan biar gimana, waktu itu I was really again and gue juga young, you were young as well. Gue waktu itu I had a really I really had a big problem waktu itu with your ex. Lu katanya mau buka-buka. Jangan deh. Gak apa-apa. Gue gak ngomong semuanya ya. Saya kan tidak pernah dianggap menikah sama Anda kan. Gue gak inilah. I had a problem. No, bukan your ex yang you were married to. Oh, bukan. Kalau yang itu mah maksudnya kan kita emang udahan. Bukan yang itu, maksudnya your ex sebelum kita pacaran. Okay. Karena kan gini, waktu itu your relationship with her, gini, gue nggak punya ex, right?
Ya. Gue nggak punya ex. Jadi ada hal yang mengganggu karena Iya. you never been there. Iya, exactly. Gue nggak punya ex. Jadi lu nggak ada reason. Whatever. Yeah. Sementara yang gue lihat waktu itu, ingat gak? Lu masih ngajar di sekolah, if I'm not mistaken. And then she was there too, right? Iya. Dia ngajar juga. Gue masih inget. Jadi kayak dia ngajar juga. Jadi every single time. Dan gue tahu bahwa your ex waktu itu masih suka sama lu karena masih suka SMS lu, bener gak? Bener kan? Jadi your ex masih Anjir, cuman SMS ya? Iya. SMS ya? Masih Maaf, suka. Anda kok bisa tahu SMS saya? Hah? Kok Anda bisa tahu SMS saya? Oh, handphone saya dicekin tiap hari ya? Iya, handphone gua kan dicek juga, Bang. Kalau gue mah yang penting kita fair aja. Ya, betul. Karena ya cuman emang mungkin gini ya, dari dulu gue orangnya kan maksudnya ya kak, gue nggak tahu ya, gue agak lupa juga masa dulu seperti apa, tapi gue sampai sekarang gue percaya itu, gue percaya sama keterbukaan pada saat lagi-lagi. Are you still doing it now? Kalau lu punya cowok? Ya, maksudnya bukan ya kayak buat ngecek, tapi it's more like okay, this is my phone, lu kalau mau lihat aja. Like I don't have to, maksudnya hide anything. Iya, masa hide anything gitu. Well, anyways, pada saat waktu itu apa ya? It was really tough. First of all, karena that was my first time gue ngerasain that passionate love. Jadi gue nggak tahu gimana cara contain it. Yeah. And then gue ngeliat, and you were the first man that I felt safe with. Tapi with the problem. Tapi with that things. And then tapi ada cewek lain. Ada cewek lain. Yang waktu itu lu kalau ngajar di sekolah, lu masih ketemu dia. Bukan ketemuin, tapi lu masih ketemu dia karena dia masih di situ waktu itu. And then I found out that this girl masih SMS-an sama lu. Dan kalau gue Saya merasa dimarahin loh ini, tapi nggak apa-apa. Saya merasa unek-unek yang dulu nggak bisa dikeluarkan nih. Dulu dia nggak ngomong gini loh. Dia dulu nggak ngomong gini loh. Pokoknya emang kita bubar aja gitu. Ini saya baru tahu loh nih. Nggak, cuman kan cara mengkomunikasikannya pasti kan beda dong, iya, ya benar, kan. Benar, jadi benar. Kalau itu kejadian sekarang atau bisa it would be dikompromikan. different. Exactly. Bisa dikompromikan. Gue mungkin bisa bilang, hey, by the way, ini yang gue nggak bisa compromise, ya so kan? how you handle this? How are we gonna handle? Itu kan bisa diobrolkan. dibicarakan. Cuman kalau dulu menurut gue hurt, and then you felt like kok kayak gitu, and then kita jadi ego-egoan, kita akhirnya kita prideful. sering mencari kesalahan masing-masing. And then after that juga pada saat lagi lu mau jealous ke gue pada saat lagi kerja, pada akhirnya gue juga kayak, loh, lu kenapa masih jealous sama kerjaan gue, orang lu masih SMS-an sama, ya kan, kayak gitu, right? Jadi kayak instead of like, hey, listen, let's talk. Hey, I have a problem with this. Karena kalau gue sekarang, misalnya gue punya cowok dan cowok gue tuh kayak, I actually don't feel comfortable deh sama that guy. I would actually ask lo, okay, what do you want me to do? Kita mesti gimana supaya, okay, you want me to, buat gue itu compromise lah gitu. Ya. Tapi gimana lagi? First book, dan waktu itu kita udah pacaran sekitar 2 tahun. Pada saat lagi dia kasih gue draftnya, first page dedication-nya itu bukan ke gue. Bukan ke nyokapnya, bukan ke bokapnya, tapi ke mantan pacarnya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.